Halo anak-anak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran kita bab 4 agama, karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan dan pribadi Yesus Kristus. Bagian A, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Nah, anak-anak Ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan arti dan peranan kata-kata dalam membangun sebuah relasi dan kepercayaan dengan sesama. Dan yang kedua, kita diharapkan mampu menjelaskan tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kita diharapkan mampu menjelaskan arti kerajaan Allah. Nah, anak-anak Ibu, Yesus itu mewartakan kerajaan Allah dengan dua cara, yaitu kata-kata dan tindakan, perumpamaan dan mujizat. Nah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, berkat kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kini kami ingin belajar tentang ajaran-ajaran-Mu. Bantulah kami untuk dapat mudah mengerti hal tentang kerajaan surga, agar kami pantas menjadi pewarta sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu, ada dua kekuatan dari kata-kata. Yang pertama, jika kata-kata yang kita buat itu baik, maka hasilnya akan baik. Jika kata-kata yang kita ucapkan itu buruk, maka hasilnya akan buruk. Contoh kata-kata yang baik itu apa? Sederhana, rendah hati, ya, mudah dipahami. Contoh kata-kata yang buruk itu apa? Kasar, cakap kotor, ya, susah dipahami, berbelit-belit. Nah, ini akan menghasilkan kata-kata yang buruk. Nah, anak-anak Ibu, manusia adalah makhluk sosial yang menjalin relasi dengan sesamanya. Supaya relasi baik, orang harus mampu membangun kepercayaan sebagai salah satu syarat di dalam kehidupan bersama serta interaksi dengan sesama. Salah satu upaya membangun kepercayaan tersebut itu adalah melalui komunikasi serta kata-kata yang baik, di mana orang lain mampu memahami pesan yang hendak kita sampaikan. Nah, melalui kata-kata, seseorang memiliki konsekuensi untuk mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan sikap hatinya. Yang artinya, melalui kata-kata yang diucapkan, setiap orang akan mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, anak-anak Ibu, marilah kita membiasakan diri kita mengucapkan kata-kata yang baik supaya kita bisa dipercaya dan bisa kita menjalin hubungan dengan baik. Nah, anak-anak Ibu, apa tujuan Yesus menggunakan kata-kata dalam mewartakan sabda Allah? Yang pertama adalah agar para pendengar mudah mengerti hal kerajaan Allah itu. Dan yang kedua, agar para pendengar percaya terhadap kata-kata Yesus, karena kata-kata serta ajaran yang Yesus sampaikan itu menunjukkan kebenaran, efektif, dan berdaya atau berkekuatan. Nah, dan yang ketiga, tujuan ketiga adalah agar para pendengar memperoleh kesembuhan, penguatan, peneguhan, dan dapat meyakinkan para pendengarnya. Nah, anak-anak Ibu, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, disebut itu dengan perumpamaan. Dan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan, disebut itu dengan mujizat. Nah, perumpamaan yang dipakai Yesus itu dalam mewartakan kerajaan Allah itu sangat banyak, ya. Perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang gandum di antara ilalang, perumpamaan tentang biji sesawi, dan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, anak-anak Ibu, pelajaran kita hari ini adalah salah satunya kita akan mempelajari tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Baik, anak-anak Ibu, marilah kita melihat atau membaca, mendengarkan bacaan kitab suci perumpamaan orang penabur yang tertulis dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong dan mengerumuni dia. Dan ia naik ke perahu, dan sementara orang banyak itu berdiri di tepi danau, di tepi pantai. Lalu ia mulai mengucapkan banyak hal. Katanya, adalah seorang penabur untuk menabur. Pada waktu ia menabur,
Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena barang siapa yang mempunyai, ia akan diberi sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak akan mendengar dan tidak akan memahami." Selanjutnya boleh anak-anak ibu baca di rumah, ya. Baik, anak-anak ibu, penjelasan dari perumpamaan tentang seorang penabur yang dimaksud Yesus ini adalah tentang ada 3 hal, ya. Penabur yang dimaksud di sini adalah pewarta sabda Allah. Yang kedua, jenis tanah itu adalah gambaran hati manusia yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, benih itu adalah firman Tuhan atau sabda Allah. Nah, ada 4 jenis gambaran hati manusia, ya. Ada yang satu tidak mengerti. Yang kedua, suam-suam kukup. Yang ketiga, lebih besar kejahatan dalam hati daripada kebaikan. Dan yang keempat, hati yang baik. Nah, anak-anak ibu, maka penjelasan 4 jenis hati ini bisa kita lihat. Yang pertama, mendengar firman Tuhan, tidak mengerti, dan si jahat merampas yang ditaburkan di hati orang itu. Yang kedua, menerima firman Tuhan dengan gembira, tetapi ketika datang kesulitan dalam hidupnya, orang itu murtad. Dan yang ketiga, mendengar firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Dan yang keempat, mendengar firman Tuhan dan mengerti, kemudian dipahami, diterima dan dilaksanakan sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa mendengar, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, anak-anak ibu, dengarkanlah ini, jadilah kita menjadi tanah yang subur, supaya kita bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Anak-anak ibu, maka sebagai bahan refleksi kita dan sekaligus menjadi tugasmu nanti yang akan kamu kerjakan di Google Classroom, ada 2 pertanyaan yang bersifat jawabannya pribadi, ya artinya kamu sendiri yang menjawab dari hati dan pikiranmu, ya. Yang pertama, apakah aku dapat menghidupkan sabda Yesus dalam kehidupanku sehari-hari? Boleh dijawab deh dengan jujur. Yang kedua, bagaimana cara aku menghidupkan sabda Yesus itu? Nah, silahkan kirimkan nanti jawabanmu di Google Classroom, ya. Baiklah anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang baik, seperti tanah yang subur, ya, bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, anak-anak ibu, marilah kita tutup dengan doa penutup dengan mengucapkan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.